Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala sayyiduna al-imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa ulumis salihin amin. Al-khamisu, adapun yang kelima daripada afatul lisan, penyakit-penyakitnya lisan, di mana kita disuruh oleh beliau Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali supaya menjaga lisan kita dari sedikitnya 8 perkara ini: berbohong, mengingkari janji, ghibah, namimah. Kemudian sampai ke yang kelima, yaitu tazkiyatun nafsih. Ada yang membaca tazkiyatun nafsi, ada yang membaca tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafsi ini? Mensucikan diri. Artinya mensucikan diri kita sendiri di depan orang banyak. Misal, naudzubillah, saya berkata, saya ini jarang melakukan dosa, saya ini banyak ibadah, saya ini tidak jahat, saya ini fala tuzakku anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad qala Allah taala, fala tuzakku anfusakum, maka jangan mensucikan kalian akan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa, adapun Allah yaitu yang lebih tahu, yang paling tahu bimanittaqa, akan orang yang takwa yaman. Artinya yang dilarang mensucikan diri itu kita merasa diri kita ini suci, apalagi disampaikan kepada orang lain. Kalau mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik secara pribadi, itu memang disuruh kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang berhasil mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari riya, dari ujub, dari takabbur, dari hal-hal yang tidak baik, dari ghil, dari unek-unek, dari bogot, dari gampang marah dan lain sebagainya. Itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mensucikan hati kita dari hal-hal tersebut. Tapi ini ada bedanya. Yang dimaksud fala tuzakku anfusakum, kita dilarang oleh Allah mensucikan diri, ini merasa suci kita ini. Merasa suci. Dibilang kepada orang-orang, kalau saya ini begini, kalau saya begini, ya Allah. Ini penyakit hati. Wa qila li ba'dil hukama, dan dikatakan kepada sebagian ahli-ahli hikmah, artinya ahli hikmah di sini orang-orang bijak ya. Masjidul qabih, adapun apa, yaitu jujur yang jelek. Faqala, maka berkata ba'du sana'ul mar'i ala nafsih, yaitu memujinya seseorang atas dirinya mar'i. Walaupun benar hari ini misalkan saya tidak melakukan dosa, tapi dibeberkan kepada orang-orang, hari ini saya tidak melakukan dosa. Alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dengan maksud supaya orang memuji kita. Supaya orang memuji kita. Itu yang tidak baik. Kita berusaha membersihkan diri ini, tujuannya bukan untuk dipuji orang, tapi supaya kita bisa dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Fa iyyaka an tata'awwada dzalik, maka takutlah kamu, an tata'awwada, akan membiasakan kamu, dzalika, akan itu, sana'un nafsi atau tazkiyatun nafsi. Membiasakan
Wa'lam, dan ketahuilah anna dzalika, akan sungguhnya itu tazkiyatun nafas, yang kus yaitu mengurangi dalik min qadrika, dari nilaimu indan nas, di sisi manusia. Wa yujibu maktaka, dan mewajibkan dan menyebabkan ya tazkiyatun nafas maktaka, akan dimarahimu, akan dimarahimu indallah, di sisi Allah azza wajalla. Kenapa? Karena kita menginginkan selain Allah. Menginginkan selain Allah dengan amal baik itu tidak baik. Kemudian orang-orang yang melihat kita ketika kita mensuci-sucikan diri itu, mengalem-ngalem diri, memuji-muji diri, orang itu enek. Orang itu enek. Apa enek itu? Orang itu nggak senang hatinya. Wah, ini walaupun baik tapi kok kebaikannya dibeberkan kemana-mana. Ikan reng maturi ia geragi kemandaman. Orang itu dalam hatinya itu dongkol. Maka berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, lalu lupakan kebaikan-kebaikan yang kita telah perbuat itu. Pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan karena Allah, lakukan sesuai dengan syariat Allah. Setelah itu pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk berniat baik dan melakukan kebaikan lagi. Allah waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa in aradta an ta'rifa anna thana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairik, dan apabila ingin kamu an ta'rifa, akan tahu kamu, anna thana'aka, akan sungguhnya pujianmu, 'ala nafsika, atas dirimu, la yazidu, yaitu tidak menambah, sana' fi qadrika, di dalam nilaimu, 'inda ghairik, di selain kamu, artinya menurut orang lain. Fanzur ila aqranika, jadi disuruh bercermin kepada orang lain. Maka lihatlah kepada teman-temanmu, idza asnau, apabila memuji mereka, ala anfusihim, atas diri mereka, bil fadli, dengan keutamaan, wal jahi, dan pangkat, wal mal, dan harta. Kaifa yastangkiruhu qalbuk, akan bagaimana yastangkiru, ingkar, hu, akan sana'un nafs atau tazkiyatun nafs, qalbuka, apa, hatimu. Coba kita lihat ketika ada orang lain kok ini ngalem-ngalem dirinya sendiri di depan kita, kita ini kan nggak enak hati itu. Wastathqiluhu tab'uk, dan merasa berat, hu, akan man, atau kepada man lah itu. Sana'u, yakni kepada man ya. Istangkiruhu, kepada man juga. Qalbuk wastathqiluhu, dan merasa berat, hu, akan man, tab'uk, apa, tabiatmu, karaktermu, apa tabiat itu ya, bebetak canreng madhura. Wa kaifa tadummuhum alaih, la ini hu, kembali kepada sana'un nafsi, kepada tazkiyatun nafs. Wastaskiluhu, hu, juga kepada tazkiyatun nafs ya, dirubah. Wa kaifa tadummuhum, dan bagaimana tadummuhum, mencela kamu, hum, akan mereka, akran, alaihi, atas tazkiyatun nafs atau sana'un nafs. Idza faraqtahum, apabila meninggalkan kamu, hu, akan mereka, apabila berpisah kamu akan mereka. Apabila kita sudah tidak berdua dengan mereka, sudah sama-sama berpencar, hati kita itu ada berkata, orang itu kok senang mensucikan diri. Orang itu kok nyuciin dirinya sendiri, bersih-bersihin dirinya sendiri, ngalem-ngalem dirinya sendiri. Ada perasaan tidak baik lah. Kalau kita tahu seperti itu, bahwa diri kita itu nggak senang kepada orang yang suka mensuci-sucikan dirinya, maka begitu juga orang lain tidak akan senang kepada kita ketika kita pandai berpromosi mensuci-sucikan diri kita. A'udzubillah. Fa'alam annahum aidan, maka ketahuilah annahum, akan sungguhnya mereka, aidan,
hal sama fi hali tazkiyatika nafsik, di dalam perkara mensucikanmu, tazkiyatika nafsaka, akan dirimu. Nafsaka, akan dirimu, itu salah harkat di situ ya. Fi hali tazkiyatika nafsaka yudummunaka biqulubihim, mencela mereka kepadamu biqulubihim, dengan hati mereka. Wa yuzhirunahu bi alsinatihim, dan menampakkan mereka, wa kandam bi alsinatihim, dengan lisan mereka, idza faraqtahum, apabila berpisah kamu, hum, akan mereka. Allah. Begitu juga kita, kalau kita berkumpul dengan orang-orang, kita kok mempromosikan diri kita. Saya begini, saya begini, saya begini. Orang bisa saja karena kita punya pengaruh, misalkan kita jadi apa, di depan kita itu manggut-manggut. Iya, enggi, iya, enggi, iya, enggi. Tapi awas, kalau hatimu itu maksudnya mensucikan dirimu itu hanya karena untuk dinilai manusia, ketika kamu berpisah dari mereka, mereka itu akan berubah dari enggi iya, itu menilai tidak baik sudah. Orang itu cuman pinternya mempromosikan dirinya dan lain-lain. Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak baik, dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, as-sadisu, adapun yang keenam, al-la'nu, yaitu melaknat. Kalau tadi itu tazkiyatun nafas, kita ngalam-ngalam diri kita, muji-muji diri kita, mensuci-sucikan diri kita di depan orang lain. Yang keenam yang tidak boleh, al-la'nu, melaknat. Jangan. Laknat itu makhluk. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menerangkan bahwa laknat itu juga makhluk. Ketika terlontar dari lisan manusia, mudah-mudahan fulan dilaknat, maka laknat itu keluar dari lisan manusia yang melaknat itu lari ke langit. Sesudah sampai di langit, langit tidak mau menerima kalimat laknat itu. Kemudian kembali ke bumi, seluruh pintu-pintu bumi juga ditutup rapat, tidak mau menerima kalimat laknat, doa laknat. Setelah itu dicari orang yang dilaknat. Naudzubillah, ketika kita misalkan melaknat sapi, misalkan sapi, mudah-mudahan sapi ini dilaknat. Setelah laknat itu lari ke langit, tidak ada pintu, lari ke bumi, tidak ada pintu, maka sapi itu yang menjadi sasaran. Laknat itu akan menghantam sapi itu. Ketika sapi itu tidak pantas untuk dilaknat, maka laknat itu sendiri akan kembali kepada si pelaknat. Maka laknat itu sendiri akan kembali kepada si pelaknat. A'udzubillah. Fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Maka takutlah kamu an tal'ana, akan melaknat kamu, syai'an, akan suatu, mimma, dari perkara, khalaqallah, yang menciptakan siapa Allah Ta'ala, min hayawanin, nyatanya dari hewan, au ta'amin, atau makanan, au insanin, atau manusia, bi'ainihi, dengan datnya ya, syai', dengan datnya syai'. Enggak boleh. Kalau kita melaknat orang kafir karena kekufurannya, Allahumma la'anil kafaratah, ya Allah laknatlah orang-orang kafir, karena kekufurannya, bukan manusianya. Kalau zat manusianya itu juga sama ciptaan Allah, tapi karakter perbuatan kekufuran mereka itu yang menyebabkan dibolehnya dilaknat. Dan yang kita laknat itu sebab-sebabnya itu, kekufurannya itu. Jadi bi'ainihi tidak boleh. Au taqta'a syahadataka ala ahadin min ahlil qiblah bisyirkin, atau memastikan kamu. Jangan juga ini. Artinya fa iyyaka an tal'ana fa iyyaka an taqta'a. Maka takutlah kamu an taqta'a, akan memutuskan, memastikan kamu, syahadataka, akan
persaksianmu ala ahadin atas seseorang min ahlil kiblah dari ahlil kiblah, orang yang masih salat menghadap kiblat, bisyirkin dengan syirik, au kufrin atau kufur, au nifaq atau nifaq. Fa innal muttali'a 'ala sarair, maka sungguhnya yang melihat 'ala sarair atas banyak-banyak rahasia, huwa ya al-muttali' Allah, yaitu Allah Ta'ala. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallah azza wa jalla, maka jangan masuk kamu antara hamba-hambanya Allah dan antaranya Allah azza wa jalla. Jadi jangan kita gampang menilai orang lain itu tidak baik. Apalagi kita hanya mendengar dari orang, itu fulan tidak baik, itu fulan itu lacur, itu fulan itu begini begitu. Lalu kita mengklaim-klaim juga, menilai-nilai juga. Apa untungnya? Apa untungnya? Kalau kita tidak tahu, jangan mudah percaya. Jangankan enggak, iya sekalipun, benar sekalipun, jangan. Ada Allah yang maha menilai, ada Allah yang maha mengetahui. Yang tampak dan yang tidak nampak, hanya Allah yang bisa melihat yang sebenar-benarnya. Kemudian melangkah kepada yang lebih jauh, kufur, syirik, nifak. Jadi kita enggak boleh gampang mengatakan dia itu kafir, dia itu syirik, dia itu munafik. Loh. Jangan. Allah yang lebih tahu, yang paling tahu, yang maha tahu tentang rahasia-rahasia itu. Lah misalkan kita secara hukum menilainya, itu tidak apa-apa. Seperti apa? Itu fulan, orang muslim, melakukan menyembah berhala. Bagaimana hukumnya itu? Nah, kita dari sisi hukum agama mengatakan perbuatan seperti itu adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur. Jadi orangnya bagaimana? Seseorang kalau berbuat seperti itu maka menjadi kafir. Maka kewajibannya bagaimana? Harus membaca syahadatain lagi. Harus membaca 2 kalimat syahadat lagi. Itu untuk pengentasan, untuk penyelamatan, bukan untuk menghinakan. Dan itu kalau sudah betul-betul nampak terjadi, bukan hanya menilai-menilai kata orang, tidak. Ada bukti, ada dalil, ada bayyinah. Wa'alam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan. Ketahuilah akan sungguhnya kamu yaumal qiyamati di hari kiamat, la yuqalu, yaitu tidak dikatakan laka kepadamu apa lafaz lima lam tal'an fulan, au lima sakatta anhu, lima karena apa lam tal'an tidak melaknat kamu fulanan akan fulan, atau kalimat lima sakatta anhu, kenapa atau karena apa sakatta diam kamu anhu fulan. Jadi tidak ada pertanyaan seperti itu, lebih baik diam. Lebih baik diam daripada berkata-kata yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat menurut agama, apalagi mudarat, apalagi berbahaya. Bal lau lam tal'an iblis tul umrik, bahkan jika tidak melaknat kamu iblis akan iblis, tul umrik, di sepanjang umurmu, walam tashghal lisanaka bidzikri, dan tidak menyibukkan kamu lisanaka akan lisan kamu bidzikri dengan menyebut iblis, lam tus'al anhu, maka tidak ditanyakan kamu anhu dari iblis. Jadi bahkan sepanjang hidup kita, kata Imam Ghazali di sini, kalau kita tidak pernah melaknat iblis sama sekali, padahal melaknat iblis itu boleh karena Al-Quran dan hadis. Kita tidak melaknat sama sekali, bahkan tidak pernah menyebut iblis sama sekali. Lisan kita itu tidak pernah menyebut iblis sama sekali, itu tidak akan ditanyakan kita nanti. Artinya tidak ditanyakan, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Enggak apa-apa maksudnya. Ini demi beliau ini berbicara seperti ini demi menyelamatkan lisan kita dari hal-hal yang tidak baik. Wa idza la'anta ahadan, dan apabila melaknat kamu akan seorang, tulib tabih, maka dituntut kamu bihi dengan ya la'an, dengan laknat. Wasu'il ta'anhu, dan ditanyakan kamu anhu dari ya
ke ahad ya. Bihi dengan ahad. Wasuil tadi ditanyakan kamu anhu di ahad. Kenapa kamu melaknat dia? Kenapa kamu itu mencaci dia dan lain sebagainya. Wala tadummanna syai'an min khalqillah, dan sungguh jangan mencela kamu akan sesuatu dari makhluknya Allah Ta'ala. Faqad kana Rasulullah, maka sungguh ada siapa Rasulullah SAW, la yudhummu at-ta'am ar-radi'a qattu, yaitu tidak mencela Rasul akan makanan ar-radi'a yang jelek qattu sama sekali. Ini makanan ini bukan manusia. Makanan saja jelek makanannya, enggak enak makanannya. Nabi SAW tidak pernah menilai tidak baik, tidak pernah mencela makanan, apalagi manusia. Wa kana idza ishtaha syai'an akalah, dan ada Rasul yaitu apabila ingin Rasul syai'an akan suatu, akalahu maka makan Rasulhu akan syai', wa illa dan jika tidak tarakah maka meninggalkan Rasulhu akan syai'. Kalau mau makan, kalau tidak usah makan, tidak usah dicela. Ini makanan apa kok enggak enak? Ini masak apa kok enggak enak? Jangan, tidak boleh. Orang yang suka mencela itu menunjukkan sifatnya yang tidak baik. Orang yang suka menilai orang lain atau bahkan apapun, suka menilai tidak baik, itu menampakkan betapa dirinya itu tidak baik. Wassalamualaikum, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang tidak baik. Ini khususnya santri. Santri itu kadang-kadang sudah tidak masak sendiri, dikirim oleh ibunya, oleh neneknya, kemudian masih bilang, apa ini nek, ini enggak enak seperti ini. Jangan pernah itu, jangan pernah itu. Santri itu harus yang berkarakter baik. Kalau bukan santri siapa yang mau berakhlak baik? Santri yang harus paham bagaimana caranya berakhlakul karimah. Kalau bukan santri terus siapa? Jangan pernah mengecewakan hati orang tua. Jangan pernah membuat sakit hati orang tua. Jangan. Kalau mau makan, kalau tidak cari alasan. Cari alasan supaya orang tua kita tidak sakit. Kamu kita apa tidak makan? Itu makanannya sudah sudah masak. Saya belum lapar. Nanti kalau sudah lapar saya makan. Cari alasan yang baik supaya hati mereka, orang tua kita atau orang-orang yang sudah berbaik kepada kita itu hatinya tidak sakit. Karena kita hidup ini tugasnya membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan diri kita saja. Membahagiakan orang lain, wabil khusus membahagiakan orang-orang yang telah berusaha membahagiakan kita. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.